Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kos, si Raja Kos. Video hari ini saya mau bahas tentang Red Doors ya. Karena dari kemarin-kemarin kan saya banyakan itu bahasnya Oyo ya. Jadi banyak teman-teman saya yang nanya, lu kenapa sih kok bahasnya Oyo terus? Lu sentimen ya sama Oyo ya gitu. Nah, sebenarnya enggak ya teman-teman ya. Semua yang saya bahas di sini adalah fakta, kenyataan yang real di lapangan yang saya alami dan tidak saya lebih-lebihkan, nggak saya kurang-kurangkan, semuanya pokoknya sesuai dengan pengalaman yang saya alami di lapangan. Jadi intinya kita sebenarnya ngomong gini tuh untuk masukan buat mereka ya, juga buat untuk referensi buat teman-teman yang lain. Jadi kita nggak ada sama sekali untuk menjelek-jelekan atau menjatuhkan atau apa ya istilahnya, karena kita tuh kan berpartner ya. Kalau kita berpartner kan kita pinginnya semua berjalan dengan baik-baik aja gitu. Nah makanya teman-teman, kalau teman-teman mau kerjasama dengan Red Doors sama Oyo, harus subscribe channel ini dan harus cek semua video-video saya yang ada di playlist, karena saya banyak sekali bahas dan saya selalu update ya setiap kali ada perkembangan baru. Nah, kali ini saya mau bahas tentang Red Doors. Silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai. Oke, teman-teman kalau ngikutin channel ini ya, dari dulu saya kan pernah cerita bagaimana kiat sukses untuk berbisnis dengan atau bekerja sama dengan Red Doors atau Oyo. Dan sampai saat ini saya merasa bahwa video saya itu masih relevan ya, masih betul ya, itu bisa masih dijadikan referensi buat teman-teman yang mau mengkerjasamakan propertinya dengan Red Doors maupun dengan Oyo. Nah, cuma dulu saya kan punya 4 Red Doors sama 4 Oyo. Nah, saat ini ya, kondisi sekarang saat ini, itu yang tersisa itu tinggal Red Doors-nya tinggal 2, Oyo-nya 0 ya. Oyo-nya saya sudah stop kerjasama untuk sementara sampai mereka bebenah ya. Kenapa kok harus bebenah? Teman-teman cari aja videonya di playlist. Nah, dari 2 Red Doors ini, kenapa sampai sekarang saya masih mempertahankan? Nah, ini saya mau bahas ya, saya mau cerita kelebihan sama kelemahannya Red Doors ya. Nah, kita mulai dari apa dulu ya? Kelemahannya dulu ya, dari kelemahannya dulu. Red Doors itu sebenarnya sistem kerjanya tuh sebenarnya hampir mirip sama Oyo ya. Cuma kalau Red Doors itu dengan OTA seperti Traveloka, kalau zaman dahulu itu mereka kayak semacam ada crash atau apa gitu, jadi jarang sekali properti Red Doors yang dimasukkan di Traveloka. Padahal di Traveloka itu kan kalau untuk pasar lokal termasuk yang terbaik ya untuk market share-nya gitu. Nah, itu satu. Jadi Red Doors itu kelemahannya hanya banyak mengendalikan dari apps-nya dia sendiri ya. Kalau Oyo kan itu gencar banget ya, di OTA itu dia gencar banget, dia masukin semua. Sedangkan Red Doors enggak. Jadi kalau dari sisi penjualan itu udah banyak, bukan cuma saya doang yang cerita ya, banyak teman-teman yang lain juga mengalami bahwa kalau dibandingkan head to head ya antara Oyo sama Red Doors, itu okupansinya pasti bagusan Oyo. Jadi Red Doors itu bisa dibilang lebih nggak bisa jualan dibandingin Oyo ya. Oyo jualannya lebih jago gitu. Nah, itu kelemahan Red Doors ya, itu satu. Terus yang kedua, kelemahan Red Doors adalah dia untuk AI, pakai AI apa enggak ya Red Doors ya, saya nggak tahu ya. Algoritma untuk pricing, dynamic pricingnya Red Doors itu tuh kadang-kadang suka ngaco ya. Suka ngaconya gini, kadang-kadang harganya jadi mahal banget itu ya. Jadi kita kalau ngecek itu, loh ini Red Doors gua kok harganya 400.000, 500.000 semalam, padahal hotel-hotel lain sekitarnya, bahkan hotel-hotel yang bintang 3, yang hotel budget itu harganya bahkan di bawah gitu loh, di bawah harga Red Doors. Nah, itu yang kadang-kadang juga membuat Red Doors nggak bisa jualan. Jadi makanya kita harus sering-sering ngecek juga apakah harga yang di-set oleh algoritmanya Red Doors itu apakah ngaco apa enggak, apakah masih sesuai apa enggak. Nah, kalau misalnya ngaco, kita bisa cepet-cepet telepon ke pihak yang berwenang supaya untuk menyesuaikan harganya segera mungkin, karena kalau enggak kan kita nggak bisa jualan gitu ya. Itu kelemahannya Red Doors yang kedua. Terus sekarang kita bahas kelebihannya. Saya kelemahan kayaknya cuma ngelihat 2 itu ya, yang perlu diperbaiki oleh Red Doors. Oh ya, ada satu lagi nih, yang ketiga adalah kalau pada saat kita mau kerjasama sama Red Doors itu kita harus membayar yang namanya apa ya, kayak semacam joining fee atau apa gitu. Jadi kita dicas untuk bayar kayak aksesorisnya Red Doors. Jadi
Red Doors kan punya branding ya, kayak X banner, tulisan-tulisan Red Doors yang ada di kamar, terus ada bed runner, terus ada bantal kecil yang teman-teman biasa lihat ada aksesoris bantal kecil di kasur, itu kita harus bayar. Nah, ini menurut saya ini kelemahan Red Doors, karena sama Oyo biasanya itu digratisin. Jadi kita sebagai property owner nggak perlu bayar. Sedangkan kalau di Red Doors kita dicas, meskipun oke di casnya itu kita bisa cicil ya, cicil selama 12 bulan kalau nggak salah. Sebulannya sekitar 200.000, ya nggak mahal sih sebenarnya, tapi kan menurut saya kalau bisa digratisin, kenapa nggak digratisin? Toh itu sebenarnya pasang brandingnya Red Doors itu kan sebenarnya untuk kepentingan siapa sih? Untuk kepentingan Red Doors juga kan. Masa kita harus bayar sesuatu yang untuk kepentingan Red Doors gitu loh. Padahal kita sudah keluar properti yang modalnya jauh lebih gede dibandingin biaya branding yang beli bed runner, beli bantal kecil segala macam kayak gitu kan, modal yang kita keluarkan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dikeluarkan oleh Red Doors gitu ya. Itu ya teman-teman, itu 3 kelemahannya. Sekarang kita akan bahas kelebihannya. Kelebihan dari Red Doors yang pertama adalah yang saya rasakan ya, itu dari sisi perhitungan ya. Dari sisi perhitungan itu lebih simple dibandingin Oyo. Kalau Oyo kan banyak banget tuh biaya-biaya yang saya bilang, kalau mau kasar yang ngomong tuh biaya siluman tuh banyak banget ya. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya lagi akhir bulan gitu, awal bulan kita pas rekonsiliasi itu kita bingung, ini kok dapat potongan ini kok dapat potongannya segini, ini kok dapat penalti kayak gini, itu dari mana hasilnya, semua itu kadang-kadang kita bingung, itu hitungannya sangat rumit sekali ya. Sedangkan kalau Red Doors itu simple, kita cuma dipotong ya seperti biasa, semua ada di perjanjian. Jadi kalau kayak fee-nya mereka berapa, kalau fee-nya lewat OTA berapa, terus ada namanya apps fee itu juga berapa gitu, itu lebih gampang untuk kita cek satu-satu gitu ya. Dan nggak ada yang namanya penalti-penalti yang aneh-aneh gitu ya. Jadi itu kelebihan saya yang pertama, Red Doors itu lebih simple di pricingnya ya. Jadi kita kalau misalnya pas lagi awal bulan kita rekonsiliasi itu biasanya klop, hitungannya tuh klop. Jadi nggak perlu kita tanya-tanya macam-macam segala macam, bikin meeting. Kalau sama Oyo bisa tiap bulan kita setiap kali rekonsiliasi itu kita bikin meeting untuk bahas ini angka dari mana sih, ini angka dari mana sih. Nah, mungkin teman-teman juga yang pernah kerjasama juga pernah ya merasakan itu ya. Oke, kelebihan yang kedua adalah Red Doors itu lebih, dalam tanda kutip, image-nya itu lebih bagus dibanding Oyo. Kalau Oyo tuh bener-bener image-nya jelek banget. Jadi kalau di kalangan masyarakat tuh Oyo tuh bener-bener udah kayak hotel esek-esek banget lah gitu ya. Jadi kalau Red Doors itu lebih bagus untuk image-nya. Ya meskipun ya banyak juga sih yang dibuat jadi hotel esek-esek, dibuat jadi pangkalan micet, itu banyak juga ya. Tapi minimal image-nya itu dia nggak sejelek yang Oyo itu ya. Jadi Red Doors itu image-nya lebih bagus. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga ya, masalah harga ya. Tadi masalah image lebih bagus, harga juga lebih bagus. Ini tadi ada kaitannya ya antara image sama harga. Harganya Red Doors itu relatif lebih bagus dibandingin dengan Oyo. Oke, terus yang berikutnya berapa nih? Keempat ya. Red Doors itu lebih gampang dalam memutuskan kerjasama ya. Jadi seperti teman-teman tadi di awal saya bilang, saya punya 4 Red Doors, saya punya 4 Oyo. Yang 4 Oyo ini saya udah minta cut semua karena nggak sesuai komitmen yang dibikin pada saat kita tanda tangan kontrak. Jadi saya minta itu cut hubungan semua. Tapi sampai saat ini listingannya itu masih dibuka, terutama yang di OTA ya. Saya kemarin sempat lihat itu di OTA, saya masih ngeliat salah satu properti saya ada yang dibuka harga 72.000. Nangis nggak tuh? 72.000 semalam dengan fasilitas AC, TV, kamar mandi dalam, air panas segala macam, dan itu masih kena potongan OTA, masih kena potongan dari aplikasinya, potongan macam-macam pokoknya. Sisanya mungkin tinggal berapa gitu. Nah, kalau di Red Doors pemutusan hubungan kerja itu lebih cepat. Jadi kita selalu setelah kita tanda tangan kontrak, kita komitmen ya, terus kita evaluasi biasanya 3 bulan. Itu kalau ternyata tidak mencapai target, entah itu okupansi atau dari ARR itu rate harian rata-rata ya, itu biasanya kita diskusi, kita meeting diskusi, kita kasih kesempatan lagi beberapa bulan ke depan. Tapi ternyata kalau tidak bisa juga, maksudnya tetap ya okupansi tetap jelek, terus kalau nggak dibanting harga tetap nggak laku, itu akhirnya kita bisa request untuk udahlah kita stop kerjasama aja gitu. Berarti kan lu nggak bisa bantu gue jualan. Itu biasanya mereka lebih cepat untuk meng-cut supaya properti kita nggak di listing lagi. Jadi kita nggak kesulitan nolakin tamu gitu ya. Jadi kayak Oyo itu tetap di listing, nanti ada tamu datang kita harus tolak, tamu datang kita harus tolak.
Jadi kita di Google Map kita tuh ratingnya jelek. Pernah suatu properti saya, Google Map saya ratingnya 4,8, setelah kerjasama sama Oyo jadi turun jadi 2,4. Gila banget kan? Karena kita banyak tolak tamu yang rate itu terlalu murah sekali, nggak masuk akal gitu. Itu yang kelebihan Retus yang keempat. Terus kelebihan Retus yang berikutnya adalah, ini kalau pengalaman saya pribadi sih ya, ini pengalaman saya pribadi mungkin beda sama yang dialami teman-teman. Saya tuh merasa SDM-nya Retus itu lebih sedikit bertahan lebih lama ya. Ya meskipun menurut teman-teman yang lain sih sama aja sih, banyak keluar masuk itu sama aja. Tapi nggak tahu kenapa yang berhubungan sama saya, PIC yang dulu kerja sama saya sampai sekarang tuh setelah bertahun-tahun tetap masih kerja di Retus. Beda sama Oyo. Kalau Oyo tuh biasanya seumuran jagung doang. Jadi kita sign kontrak sama si A, terus tiba-tiba besok kita komplain si A udah nggak ada. Jadi kita ngomong sama orang yang beda, yang orang yang nggak tahu dulu kita komitmennya seperti apa. Jadi kadang-kadang ya jadi perputaran karyawan itu sangat cepat sekali. Jadi kadang-kadang kita sampai bingung, kita dulu kerjasama komitmen sama si A, ternyata si A sekarang udah resign, ada aja si B nggak tahu apa-apa gitu. Jadi agak ribet sekali ya untuk kita menelusuri historical komitmen kerjasama yang sudah kita lakukan. Sedangkan kalau di mana perjanjian kan susahnya itu kadang-kadang nggak semua komitmen itu ditulis gitu. Makanya kalau saya meeting sama mereka tuh biasanya saya rekam sih, atau misalnya saya bikin note to land, atau misalnya saya ajak saksi ya salah satu staff saya, supaya suatu saat kalau misalnya ada masalah saya punya saksi dan punya alat untuk membuktikan bahwa ini loh komitmen yang sudah kita sepakati bersama. Oke ya, teman-teman, kira-kira itu sih ya kelemahan sama kelebihannya, kurang lebih itu. Nanti kalau misalnya saya ada lagi gitu, nanti saya sambung lagi videonya di video saya yang akan datang gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!